Kalau kita lihat sebagai orang berpikir, kebahagiaan ini kadang lihat dari materi. Hidup hanya cari uang, harta dan sebagainya biar mapan dan sebagainya. Nah ini sebetulnya kita ingin membentuk semua kan jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Bu ya, sebenarnya untuk menanggapi hal ini, samawa itu dalam rumah tangga seperti apa sih Bu ya, pengertian samawa Bu ya? Yang perlu difahami bahwa kebahagiaan itu di mana sih? Kebahagiaan adalah di dalam hati, bukan di balik tumpukan uang. Jadi kalau kita buka konsultasi setiap hari Senin, itu yang datang bukan orang melarat saja. Orang kaya banyak berantem, padahal suaminya istri berantem pakai mobil sendiri-sendiri. Nggak mau bareng. Mobilnya bagus-bagus, tidak jaminan. Kemudian saya perhatikan lakinya ganteng, perempuannya juga cantik, nggak jaminan. Tapi sebaliknya kita menemukan, Masya Allah hidupnya pas-pasan. Gaji sehari untuk makan sehari, datang kalau duduk dengan kita tuh ngobrol cubit-cubitan sama suaminya. Sedikit-sedikit iseng, gini nih. Anakmu berapa? 7. Masya Allah, nggak sakit kan? Iya, memang melahirkan sakit, tapi ngeliat abang nggak sakit, hilang. Bahasanya begitu, enak. Itu benar banget. Tapi begitu sebaliknya, kalau lihat Masya Allah, ini beruntung banget sama sabar banget nih pasangan ini. Perempuannya cantiknya Masya Allah, tapi lakinya Masya Allah pas-pasannya. Berarti kan perempuannya masuk surga karena sabar, lakinya karena bersyukur kan. Tapi bahagia dia. Jadi model-model itu ada, tidak jaminan. Maka jangan menjadikan sebab kekayaan itu adalah dari materi. Maka justru awal kehancuran rumah tangga kalau hitungannya materi. Dohir, termasuk fisik dohir. Sehingga apa yang tersiksa? Tersiksa hatinya. Sehingga yang sering kami sampaikan, wahai adik-adikku, anak-anakku semuanya, jika ingin hidupmu indah, puas dan terpenuhi, apa? Pangkas ketamaanmu, pangkas tuntutanmu, maka engkau akan menemukan suamimu istimewa. Jangan biasakan menuntut. Sama anak-anakku yang ganteng-ganteng, ketahuilah, jika engkau menjalani hidup dengan enak, ikuti petunjuk Nabi. Pangkas tuntutanmu, pangkas ketamaanmu. Jadi kalau sudah hidupnya tidak biasa menuntut indah, repotnya hidup kan menuntut. Biarpun misalnya suaminya gajinya 2,5 juta, dia beli tas harganya 25.000. Di saat gajinya naik menjadi 25 juta, tasnya menjadi 250.000. Dan terus menuntut, tidak indah. Bang, rumah begini, belum apa-apa sudah terus. Tuntutan akan menjadikan keindahan itu hilang. Makanya kemarin di salah satu majelis, sebagai seorang istri, beruntunglah suamimu kalau dengar, pasti kalian nanti bakal dipinang setelah ini, karena sudah belajar dari Buya ini. Nah, nunggu di luar nanti. Kalau jadi istri, biasakan yang pertama, kamu belum jadi istri loh ya, masih jomblo. Kalau jadi istri, biasakan setiap saat untuk mengucapkan kalimat terima kasih pada suamimu. Di saat diberi apapun, terima kasih bang. Mungkin nafkah yang kurang, terima kasih bang. Di sana ada orang yang tidak mendapatkan sama sekali. Rumahnya bocor, abang, ini bocor. Ada orang rumahnya tidak ada. Ada motor macet, bang. Bukan, ada orang bukan pakai motor, pakai sepeda. Pakai sepeda terus. Biasakanlah berterima kasih pada suami. Tengah laki-laki, ntar dulu satu-satu ini, jangan senang, wah haji Buya ini enak banget, ntar dulu gantian dong. Yang kedua, biasakanlah engkau minta maaf kepada suamimu. Itu menumbuhkan subur cinta. Maaf bang, saya kurang maksimal melayani abang, saya kurang ini, buat kopi telat ini bang. Kata maaf. Sebab repotnya perempuan adalah yang tidak pernah salah, tidak pernah merasa salah di saat bersalah. Jadi ucapkan kalimat maaf. Dan juga jangan lupa yang ketiga, minta ridho. Minta ridho, bang, ridho ke saya bang, ridho bang, benar. Kalau abangmu, ya itu kayaknya nggak ridho itu. Ya, habis kamu bikin pegel banget itu, bikin kesel ya. Tapi jadikan suami ridho, Masya Allah. Oh, waduh, luar biasa. Kemudian yang keempat, jangan lupa membisikkan doa di telinganya. Abang, jangan lupa doain saya biar jadi wanita solehah. Allah, itu nggak bosan kau perdengarkan di telinga suamimu. Insya Allah minggu depan nikah, amin. Wah bareng nih ngakatnya. Siapa? Yang kelima adalah pastikan, bilang kepada suamimu, tolong bang kasih nafkah saya dari rezeki yang halal.
Maka ini yang menjadikan dirimu sendiri sudah ngira-ngira apa adanya, nggak apa-apa, yang penting halal. Kadang seorang istri, masya Allah, kejahatan korupsi itu kan bukan karena kemauan jahatnya seorang laki-laki. Mohon maaf kalau saya bicara korupsi, jangan dianggap di pemerintahan saja. Ini ustadz bisa saja bangunan untuk pondok jadi anting istri loh, korupsi loh itu. Jadi kalau bisa korupsi itu jangan dianggap, korupsi itu adalah orang mengambil sesuatu yang di bawah yang harus dijaga tapi dimakan, itu korupsi. Ya, ustadz mestinya jadi pondok, jadi anting istri, jadi gaun istri, kan korupsi, nggak ada yang nanya lagi. Paling bahayanya korupsinya ustadz. Santrinya takut nanya, hati-hati. Maksudnya, lah itu dari mana? Dari istri yang ngomong, bang antingnya kurang gede, malu, jamnya, capek hidupnya istri gitu. Ya, dari sinilah sebetulnya kalau ingin engkau selamanya puas dalam rumah tangga, hilangkan tuntutanmu. Jangan banyak menuntut. Lihat, semuanya akan jadi, karena kalau sudah sifat menuntut dalam hatimu, lihat, di saat engkau minta diberi pun, lihat, engkau akan minta tambah, dan di saat diberi kau akan sakit, nggak akan puas selamanya. Wanita penuntut, siap? Siap soleha? Masya Allah. Sebab kalau sudah menuntut itu ruang unik, sampai suatu ketika tuntutannya itu lupa, cintanya nggak diharap lagi. Ada satu orang bekerja di luar negeri. Bayangkan berapa tahun bapak di sini? Hampir 30 tahun. 30 tahun. Pulangnya hari raya saja seminggu. Karena dia kerjanya bukan kerja baik-baik amat. Jadi cutinya juga sedih. Ajib. 30 tahun. Lihat alangkah menyedihkannya. Jadi istrinya itu tidak mengharap dia datang, mengharap fulusnya. Bodoh sekali hidup semacam itu. Mana kerinduan, mana terbangun cinta? Ayo. Dan ada istri yang bodoh begitu, yang penting abang mau duit, terserah. Nah itu kan sebenarnya nggak ada cinta sebetulnya. Kalau bang ada cinta, abang nggak usah pergi jauh-jauh, yang penting kita sering bertemu bang, dan sebagainya. Nah maka kuncinya adalah hilangkan tuntutan di dalam dirimu. Menuntut itu sifatnya luas, bukan urusan materi saja, mohon maaf. Menuntut bukan urusan materi saja. Hal yang lain, tuntutan pelayanan, tuntutan pengabdian, itu tidak indah. Menyiksamu wahai adik-adikku, wahai anak-anakku. Kau akan tersiksa di saat dikuasai oleh tuntutan. Tapi kalau sudah di dalam hatimu ada terima kasih, tok, masya Allah, syukur ya Allah, alhamdulillah. Di dalam memilih pasangan, melangkah pun juga di saat engkau memilih dengan tuntutan gak akan ketemu. Misalnya seorang wanita, dia menikah itu dengan 5 tujuan, ada macam-macam, tidak semuanya sama loh ya. Anda mungkin perlu 5, Anda perlu 4, Anda perlu 3, Anda perlu 2, Anda perlu 1. Contoh, ada seorang wanita memang dia perlu nafkah, perlu status, perlu keturunan, perlu teman ngobrol setiap saat, perlu yang nemeni misalnya. Ada perempuan yang nggak perlu nafkah karena dia punya duit, maka jangan jadi prioritas dong ini, karena saya punya uang, maka saya perlu seorang laki-laki yang menemaniku, status, keturunan, maka memilihnya juga lebih mudah. Dia tidak punya duit tapi nasabnya benar kok, akhlaknya benar, lebih mudah. Kadang-kadang dia sudah punya ini tapi dia jadikan bahan tuntutan lagi, karena saya punya uang 1 miliar, suamiku harus 2 miliar, kan gila jadinya. Nggak nikah-nikah, makanya banyak wanita karir itu susah nikah. Karena apa? Dia itu mau menikah dengan orang sesuai dengan tuntutannya dia. Ayo, yang punya karir segera sadar nih. Yang punya karir dia susah mencari pasangan. Karena apa? Dia dibuai oleh tuntutannya tadi. Saya harus dapat begini. Dia dokter, saya harus dapat dokter. Dia insinyur, harus dapat nih. Saya punya kekayaan. Makanya salah dia. Sehingga susah menikahnya, dapat ya mungkin dapat, tapi bisa saja mungkin dia sama orang-orang yang sama satu usaha. Tapi mungkin dia adalah mungkin tidak sesuai kriteria akhlaknya, karena dia ambisinya ke sini. Ada orang yang butuh hanya satu saja, apa? Kebutuhan pribadi saya. Saya wanita, mungkin syahwat saya tinggi. Dan saya pengen halal dari Allah. Pengen diberikan yang halal, maka dia nafkah saya punya, anak sudah ada 4. Terus teman dengan anak-anak, saya menikah, tono. Jadi mudah untuk mencari yang halal. Repotnya orang mencari itu dengan ambisinya. Makanya apa? Padahal dia hanya butuh satu, butuh seorang laki-laki yang memenuhi kebutuhan pribadinya dia. Tidak perlu nafkah, tidak perlu teman ngomong, tempat ini. Akhirnya dia tidak masuk wilayah zina dia. Banyak ini. Jadi seperti itu. Semuanya berangkat dari tuntutan. Tapi berhak kok anakku, kalau engkau menginginkan suami yang mencukupimu, ya dong, boleh.
kemudian dia ganteng, boleh semuanya. Tapi ingat, jangan biasakan dengan tuntutan. Apalagi telah menikah, lihat bahasa Siti Khadijah Al-Kubra. Ingat pakai ini untuk langkah selanjutnya. Siti Khadijah pernah ditanya waktu setelah menikah dengan Nabi Muhammad, "Hai Khadijah, alangkah senangnya engkau menikah dengan Nabi Muhammad." Siapa nggak senang, orangnya jujur, ganteng, bersih, harum, wah segalanya. Alangkah senangnya engkau menikah dengan Nabi Muhammad. Apa jawab Siti Khadijah? Demi Allah, semenjak aku menikah dengan Nabi Muhammad, aku tidak pernah berpikir bagaimana aku bersenang-senang dengan Nabi Muhammad, tapi yang aku pikirkan adalah bagaimana Nabi Muhammad senang dengan aku. Allah, sederhana banget nih. Orang mengikir kesenangannya diri. Sampai suaminya kerja banting, kan masalah kerjaan tadi, yang nyungsap suaminya, istrinya suka kredit di sini. Ya kayaknya ngengsar deh. Nggak karu-karuan. Nah aslinya suaminya, akhirnya suaminya jadi budak. Dan bukan dengan cinta dia. Tapi kalau memang seorang istri mencintai suaminya, dia akan mikir, abang jangan capek-capek bang, kita akan perlu ketemu bang, dan sebagainya. Maka ini yang perlu kalian perhatikan. Makanya tamak kepada urusan dunia juga menyiksa pasangan pada akhirnya. Sebenarnya tidak ada cinta lagi. Lah bagaimana abang jangan banyak kerja, tapi banyak kerja kan kurang dek, uangnya dek. Bang seadanya ayo kita syukuri gimana. Allah berkahi nanti. Wong jatah rezeki sudah dicatat kok. Tapi kalau hidupmu dengan tuntutan akan menyiksa, hidupmu sendiri tersiksa dan suamimu tersiksa, cinta akan hilang. Sehingga hanya sudah telanjur nikah, telanjur nikah, telanjur nikah, punya anak, nambah lagi, nggak agak kasih sayang, tidak ada cinta. Maka selagi kau melangkah, hilangkan ini, menuntut ini. Ini salah satu poin dalam rumah tangga sama seorang suami. Kalau biasa menuntut nggak akan beres. Apalagi kadang menuntutnya suami itu adalah sesuatu yang tidak mampu dilakukan seorang istri. Kenapa sih kamu hidungmu tidak kayak tetangga? Kamu kurang ajar. Ada nonton film tuh matanya sakit, coba mata ini memang bisa bentuk mata dibuat. Kenapa sih kamu kurus banget, coba lah kamu minum Subian, kayak gitu kayak enak. Atau kenapa kau gemuk banget dan sebagainya. Hati-hati, jangan. Seorang laki-laki hebat adalah laki-laki yang bisa menjaga lisannya, tidak pernah menyakiti dengan lisannya pada seorang perempuan. Maka omonganmu sebagai anak laki-laki, sebagai seorang laki-laki, sebagai suami, jaga. Kadang ngomongannya itu ceplas-ceplos. Wanita kan sensitif, lembut, perasa. Itu mangkas cinta pada akhirnya. Kamu tuh begitu. Mungkin ada aroma tidak baik, gak usah diungkapkan. Tapi mohonlah sebagai wanita untuk ngerti, tahu diri. Makanya ada diskusi. Diskusi selanjutnya itu bagaimana saya punya trik menjadi wanita yang menyenangkan suami, suami menyenangkan istri, itu bagaimana. Jadi tolonglah kalau melihat sesuatu yang tidak layak itu jangan langsung diungkapkan. Apalagi mohon maaf, kadang suami ini nggak bertahan padahal dia juga bersih-bersih amat. Jadi melihat aroma yang tidak baik dari istrinya, lagi berhubungan disebut, baumu kok begitu, hancur semuanya itu. Wah memang dari dulu kok menikah dengan manusia kok, ya bau dong. Kalau menikah dengan kucing kok tidak akan bau kecut tuh kucing, ya kan? Kucing tidak pernah mandi nggak bau kecut. Jadi ada kekurangan dari pasanganmu. Hanya bagian wanita ini saya sengaja arahkan pada kaum pria. Sebab apa? Kemudahan di dalam melihat itu lebih banyak kepada kaum pria keluar. Kaum pria. Apalagi di dalam Islam ada peluang untuk 1, 2, dan 3. Itu adalah kadang-kadang kalau tidak punya iman, tidak punya takwa, itu menjadikan bahan untuk gampang membandingkan istrinya dengan orang di luar. Zalim itu. Harus hati-hati. Jadi mudah. Sengaja saya sampaikan pada kaum pria di sini, kadang-kadang seenaknya kalau ngomong. Itu menyakitkan. Itu menuntut sebetulnya. Sama menuntut. Coba kalau hidupnya tuntut-tuntutan, istrinya pengen suaminya ngomong begini, tuntutan itu membuahkan tuntutan yang tidak enak juga. Neng, coba kamu kulitnya agak putih dikit, dikasih bedak apa kayak. Akhirnya dia ngomong, coba abang lebih tinggi sedikit, kan tidak enak. Ayo. Semuanya jadi tidak enak. Tapi ketahuilah bahwasanya suamimu adalah pilihan dari Allah. Kemudian agar semakin ganteng pasanganmu, agar semakin cantik pasanganmu, gimana caranya? Dengar Al-Quran. Agar kamu tidak banyak menuntut adalah belajar tadi. Kemudian urusan fisik dan yang lainnya adalah kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada kaum pria untuk jaga matanya. Wa kullil mu'minati yaghudduna min absarihin. Kaum wanita untuk menutup matanya. Kalau seorang wanita itu menjaga matanya, lihat dia ketemu istrinya seperti
baru ketemu terus pengantin terus, semangat terus. Ada seorang laki-laki pernah datang kepada kami sama. Seorang laki-laki, Buya, saya itu kalau sudah dengan suami saya itu kok kurang semangat, kurang syahwat. Dan saya kan tidak boleh langsung membuat satu keputusan begini, nggak bisa. Saya lihat istrimu suruh ke sini. Saya mau nasihat istrinya, jangan-jangan istrinya welek banget, sangat jelek, atau mungkin kotor, kempros, atau bagaimana. Saya kan tidak tahu kan. Kok ada seorang laki-laki dengan istrinya tidak semangat. Pas datang, rupanya istrinya itu pernah datang kepada saya beberapa waktu yang lalu. Cuman saya nggak tahu kalau ini istrinya telah datang. Istrinya tahu. Saya tahu. Rupanya istrinya orang cantik, anak cantik, perempuan cantik dan sebagainya. Akhirnya saya membaca, wah ini sebabnya yaitu rupanya laki-laki ini adalah sudah senang main ke night club. Jadi sering melihat perempuan-perempuan begitu sehingga bandingannya seperti itu. Nah kemudian di sisi lain apa? Istrinya itu kalau sudah diajak main sama suaminya nggak pernah mau karena sudah merasa jijik karena istri suaminya pernah ke tempat semacam itu. Coba, ini kan pentung ketemu pentung, tangtung bukan gayung bersambut. Lihat, sang suami melihat istrinya sudah tidak action, tidak dandan, tidak ini semuanya, akhirnya semakin ya tambah nggak semangat. Istrinya nggak ada senyum dan sebagainya. Lihat, dari sinilah saya diem tok, tapi saya tahu ini saya nggak boleh ngomong di sini. Akhirnya setelah pisah, tak cari nomor teleponnya, ada, saya panggil satu-satu. Saya tanya laki-lakinya, saya guyonan gini, tidak ada yang menjadikan kita, istrimu tuh pilihan. Kau waktu menikah dia, kau tahu cantik tidak dia? Cantik, Bu ya. Terus? Cuman biasanya, saya pura-pura gitu, biasanya yang menjadikan istri tidak cantik karena mata kita yang sering melihat yang haram. Dia diem. Iya, Bu ya. Nah itu sudah selesai. Apa yang kau lakukan? Iya, Bu ya, mohon maaf saya sering kebawa kawan-kawan sih, karena kawan-kawan habis kerja capek malam-malam lembur lain langsung, biarpun saya nggak ngapa-ngapain. Apa itu nggak ngapa-ngapain? Biarpun nggak ngapain dipegang-pegang perempuan dan sebagainya, kan bisa kezina nanti pada akhirnya, atau mungkin sudah berzina, Allah alam. Akhirnya kami takutlah kepada Allah. Kalau pengen semangat dengan istrimu bukan pakai Viagra atau obat apa dan sebagainya, nggak ada itu semua, itu khayal. Akan tapi jaga dirimu, kau berjanji demi Allah, takut pada Allah, kau tidak akan ke tempat itu selama 1 bulan dan seterusnya. Dan jaga matamu, jangan berani melihat hal-hal yang tidak baik, percaya dengan Buya. Akhirnya saya panggil istrinya, kalau sudah suamimu mulai tertarik pada orang lain, jangan sampai kau malah cuek begitu, tambah jelek kau dibandingkan dengan dia. Kau action yang baik, sambut dia dan sebagainya. Betul dia. Dan yang cantik, nggak bisa Bu ya, saya enak lihat dia. Aduh, nggak boleh begitu, namanya kita ingin mendamaikan, kamu harus berjuang. Akhirnya betul biasa, ataunya betul, semuanya kan bisa. Paling enggak dalam sebulan ini, kan sebulan dia enggak pernah ke diskotik, sebulan enggak pernah ini, menjaga, otomatis manusia normal bangkit syahwatnya, baru ketemu lagi dengan si istrinya tampak dandan. Akhirnya setelah itu apa kata saya, itu berpisah, takutlah kepada Allah. Zina haram, tidak Bu ya, saya tidak pernah melakukan. Cuman ya mohon maaf, mungkin sudah ciuman segala macam dan sebagainya, khayalah-khayalannya sudah kesana, naudzubillah, sebelum terjerumus. Tapi akhirnya ya begitu sebabnya, di saat mata kita sudah kemana-mana, akhirnya pasangan kita menjadi tidak indah lagi. Apalagi mohon maaf, jangan main-main nonton film porno, itu jangan dianggap sepele. Secara syar'i tidak benar, secara psikologi, secara nafsi, secara jiwaan juga tidak dibenarkan. Kenapa? Itu akan membawa dirimu pada khayal yang tidak ada di alam nyata, sehingga seperti apapun yang akan kau perlakukan dengan pasanganmu nggak seperti dalam khayal itu kan film, sehingga akan mengatakan, kau tidak seperti dia, kau tidak seperti dia, kau tidak seperti di film itu, akan menjadi tidak indah. Tapi kalau dirimu menjaga dari yang haram, lihat, jangan lihat itu semuanya, nggak ada tuntutan lagi di sini. Setiap ketemu dengan istrimu puas maksimal, setiap kau ketemu dengan suamimu puas dan maksimal. Biarpun suami istri nonton bersama, jangan mau. Karena itu menumbuh, mengajari, menuntut. Itu kan kebodohan. Contoh, seorang suami istri nonton film porno. Itu sebenarnya kan ngajari, sang istri ngajari suami, menunjukkan pada suami bahwasanya diriku tidak seindah yang ada di situ. Bodoh banget tuh istri. Sama sang suami ngajari apa? Diriku tidak sehebat di dalam film itu. Karena apa? Itu kan film, bermacam-macam cara, naudzubillah mungkin. Lalu ditonton, akhirnya apa? Lemah semangatnya dengan pasangan. Sampai suatu ketika ada orang berkata, Buya, saya tidak bisa hubungan suami istri kecuali setelah saya nonton film kotor. Allah, bodoh banget. Oh, istrinya perempuan beneran. Coba yang menjaga mata, kesentuh langsung beres. Hati-hati anak-anakku semuanya. Apalagi zaman ini zaman internet. Jaga matamu, hai anakku.
jaga matamu akan semakin indah engkau di rumah. Ini gambarnya, saya simpulkan tuntutan. Bagaimana tuntutan itu tumbuh? Tuntutan itu tumbuh karena mata kita. Apakah urusan dunia, sering lihat motor tetangga, mobil tetangga, hidup tetangga, nuntut pada pasangan. Sama seorang suami sering melihat jelalatan, cantiknya, tingginya, akhirnya pulang, nasib istriku. Begitu nanti jadinya. Tolong jaga ya, keindahan itu bisa dibuat oleh dirimu sendiri. Nasi putih sama kerupuk, kalau kamu habis sarapan ya nggak enak. Nasi putih sama kerupuk di kecap sedikit saja. Tapi jika kasusnya waktu nasi putih yang hangat pakai kerupuk itu pas lagi puasa mau buka, enak nggak kira-kira? Kan jadi enak, kan begitu, karena kita menjaga yang haram, halal jadi indah. Makanya jangan suka ngobrol yang haram. Sama, mohon maaf, seorang istri yang mulai berkhianat, lihat, naudzubillah, dia nggak akan semangat. Apalagi seorang istri itu drastis, susah berpura-pura. Kalau sudah mulai hatinya dengan naudzubillah seneng, sampai seorang perempuan itu nangis kepada saya. Dia jujur soalnya, nangis kepada si Buya, ini gara-gara reuni. Akhirnya ketemu dengan teman lamanya begitu. Kalau saya WA-an dengan dia, kenapa Buya kok saya sampai ada, mohon maaf, ada sesuatu yang saya rasakan di dalam alat apa. Dia ngomong, tapi saya nggak bisa, saya pengen, nggak mau Buya, saya nggak, dia nggak mau, tapi perasaannya ke bawah ke sana. Kalau saya WA sama suami saya nggak pernah ada deg-degan begitu, sudah nggak ada. Ini begitu karena apa? Nah ini hati-hati. Sebetulnya bukan karena suami tidak menarik, justru di saat dia telah mengambil langkah untuk chattingan yang semacam itu, menjadikan dengan suaminya semakin dingin. Porsi kehangatanmu itu terbatas. Di saat engkau sudah umbar dengan yang lainnya akan kurang di sini. Tapi di saat kau tahan, tidak, haram. Suami tetap suami. Baik, itu diantaranya apa? Hindari tuntutan, dan tolong jangan melihat. Sebetulnya makanya banyak hal yang perlu kita perhatikan. Contoh, seorang anak perempuan, seorang istri, kan istri bodoh yang ngajak suaminya rekreasi ke pantai Kuta. Kita kan istri paling bodoh. Suaminya menemani, kelihatannya dia minum es, nggak ngeliat istri yang dia sebelahnya. Wah, nasib istriku kok aneh banget modelnya. Bisa ngomong gitu nanti. Yang bodoh kan istri yang ngapain diajak ke situ. Sebetulnya merusak kita juga kadang. Maka sebagai seorang laki-laki, jaga matamu. Ketahuilah, semakin kau menjaga matamu, ikuti Al-Quran, semakin indah pasanganmu. Lihat siapapun dia, apalagi perempuan yang memang sudah engkau pilih. Tapi biarpun istrimu cantik, tapi dasar mata jelalatan, kadang-kadang naudzubillah, mesum dengan pembantunya yang lebih jelek, kadang-kadang naudzubillah. Ayo, ini ada kisah kan, orang lain lebih jelek. Karena apa? Urusan syahwat yang tidak pernah menjaga, tidak jaga mata yang tidak pernah dijaga. Itulah kunci. Sebenarnya ada 10 poin bagaimana kita menciptakan keindahan dalam rumah tangga. Di antaranya adalah satu ini yang perlu ditekankan, jangan banyak menuntut. Lakukan kewajibanmu dalam segala hal, maka akan mudah, senang, puas dengan pasangan, tidak banyak tuntutan. Kalau banyak tuntutan, lihat. Nah, tuntutan ini ada marhalah selanjutnya untuk menjaga. Seorang istri misalnya saat diberi kelebihan, banyak kasus menjanda itu adalah di saat seorang wanita diberi kelebihan karir. Banyak janda-janda itu wanita karir, percaya. Itu ngadep bisa berkali-kali. Wah, banyak wanita karir. Kenapa? Kalau punya masalah itu, kalau wanitanya nggak punya apa-apa, nggak mampu, kan diselesaikan. Tapi kalau kaya karir, langsung cerai saja, ngajukan mahkamah cerai, nyesel setelah itu. Nah, jadi saya sampaikan kepada wanita yang diberi oleh Allah kelebihan rezeki karir, jadikan karirmu dan rezekimu untuk menambah keindahan cinta, bukan untuk menuntut. Ini banyak wanita karir yang semacam itu. Kalau punya masalah biasanya diselesaikan cuma karena dia punya uang. Padahal dalam Islam kan sudah diatur, cerai itu haknya diberikan pada kaum pria. Kenapa? Wanita itu biasa memang kalau sedikit punya masalah saja kadang pisah saja, cerai, pisah saja. Itu wanita, karena dia lembut. Di saat ada beban sedikit terasa lembut. Cuman sebagai seorang pria harus cerdas. Itu bahasa lesannya, artinya beda. Maksudnya nanti kalau tiba-tiba menikah, kok tiba-tiba istrimu ngomong cerai saja, itu lafadznya lafadz cerai, artinya apa? Yuk kita buat perubahan bang. Harus paham laki-laki bahasa itu. Bukan cerai sesungguhnya. Bukan cerai sesungguhnya itu. Rata-rata wanita begitu, gampang ucapkan cerai saja, cerai saja. Tapi di saat bener-bener
Ada sebuah kisah ini. Seorang perempuan tuh, marah dengan kami cerita tentang suaminya begini-begini. Wow, saya pengen bisa saja, tidak kuat dengan Buya. Terus oke. Setengah jam selesai, Bu, harus selesaikan. Mana nomor telepon suamimu? Dikasih. Saya mau telepon. Buya ngapain? Saya akan ngomong ke dia. Ngomong apa, Buya? Saya bilang ke dia agar kau dicerai. Jangan, Buya, nggak gitu maksud saya, Buya. Dari tadi aneh banget dia ngomong nih. Jadi para pria, kalau suami istrimu ngomong yang seperti itu jangan dituruti. Itu hanya maksudnya bahasanya bahasa cerai aku, tinggalkan aku. Maksudnya apa? Abang berubah dong. Jangan terus begitu, abang. Gitu loh maksudnya. Cuman karena bahasanya terbatas. Sebab kalau masalah cinta laki-laki menang. Nabi Adam dari India sampai Arafah, Siti Hawa dari Jeddah saja. Perjuangan cinta kaum laki-laki lebih besar dari perjuangan cinta kaum wanita. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, jadi seperti itu, yang ngalah, yang ngayomi, intinya adalah menuntut. Nah itulah sebab tuntutan kadang-kadang sesuatu yang sudah dimiliki karena kebodohan. Mestinya kalau sudah dimiliki menjadi tidak menuntut. Dia sudah, seperti kita lagi nih masalah tuntutan. Ada seorang wanita, masalah nuntut ini penting sekali. Seorang wanita itu, Buya saya mau cerai dengan suami saya. Memangnya kenapa? Tidak sholat Buya. Terus dia kaya, kaya di perempuan ini. Dia jahat? Enggak. Dia ngambil duitmu? Enggak. Terus masa suami saya pengangguran, Buya? Ajib, pengangguran. Pernah kerja gagal terus. Nah gagal kan bukan dia yang ngatur kan, Allah yang ngatur dia gagal. Terus maksud Buya gimana? Sudahlah, apa yang kau cari di balik itu? Kebutuhan pribadi dia tidak bisa memenuhi, bisa, Buya. Terus ya dia pengangguran, tidak enak saya. Ajib. Berarti kan dia sudah punya kekayaan, kenapa kau masih begitu? Karena tuntutan tadi itu salah. Bagi seorang pria pun juga banyak pria suka menuntut sehingga tidak akan puas dengan pasangannya. Hati-hati anak laki-lakiku yang ganteng, ketahuilah istrimu adalah istrimu dari Allah. Kemudian masalah tuntutan itu tambah dengan pengabdian yang lebih. Kalian wahai anak putriku, jangan kalah dengan, mohon maaf, pelacur. Jika ada pelacur mendengar suara ini, semoga Allah memberikan hidayah. Cuman dalam pengabdian ini lakukan kewajibanmu. Jangan engkau melakukan kewajiban di saat engkau diberi, berarti kayak pelacur. Jadi kalau suamimu ternyata kurang indah, ya kamu yang indah. Biarpun kewajiban seorang suami memberikan keindahan dalam rumah tangga. Ada sebagian wanita itu kalau melayani suami itu ala kadarnya dan sebagainya. Lakukan kewajibanmu, ya dandan dong, harum-haruman dong. Sama suami, saya sering ngomong, hei para suami, calon suami ganteng, kalau pulang ke rumah jangan langsung masuk, pulang ke rumah mampir pom bensin dulu, sikat gigi, rapi-rapi rambut, beli minyak wangi gitu, dan jangan sampai pulang ke rumah seenaknya sendiri, nuntut isinya dandan cantik, kaunya kayak kusel begitu. Model apa itu? Pulang ke rumah sudah harum. Itu perlu semacam itu, jangan main-main, jangan sepele. Jangan sampai istrimu ngomong denganmu setengah jam, bang, terus gimana kabarnya kantornya, bang? Terus Allah. Nah, hal semacam ini perlu bahwasanya itu lakukan kewajibanmu, jangan banyak menuntut. Banyak orang menuntut saja. Jadi urusan-urusan sepele ini kelihatannya. Kuncinya adalah berbuatlah untuk pasanganmu, jangan menuntut. Kalau menemukan pasanganmu kurang, maafkan. Ngingetkan pun, menuntut itu halus kadang-kadang. Coba, kalau setiap hari istrimu kau belikan bedak pemutih kulit, itu maksudnya bilang kau hitam yang, gitu loh. Kan tidak enak sebetulnya. Setiap hari pemutih kulit, akhirnya marah, ya yang saya hitam gitu kan. Harus halus, sebab engkau ini perempuan itu halus. Kalau mau hati-hati, kalem, pelan, lembut memang. Baik, insyaallah. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.